repotnya. Bisa atau tidak bisanya menerima itu sesuatu penjelasan ketika ada penjelasan yang tidak masuk nalar atau masuk akal. Tetapi ini bukan tentang menerima atau tidak menerima, tapi Anda menolak menerima kenyataan ini. Ini kenyataan yang terjadi. Gitu loh. Ya, balik lagi, ini bukan menolak atau bagaimana. Oke. Tetapi Balik lagi seperti yang saya bilang dari awal, itu memang apa? pikiran Tuhan itu sendiri buat bahasa Tuhan itu sendiri. Gimana? Coba diulang. Tadi nyangkut bang. Coba diulang. Balik lagi seperti yang aku bilang tadi, balik lagi itu kan memang pemikiran Tuhan itu sendiri, dan kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan sebagaimana. Kenapa dia mati, Iya. habis itu terangkat manusia jadi Betul. 3 hari atau Pikiran berapa. Tuhan sendiri. Tuhan yang memberikan kita pemikiran. Pikiran Tuhan sendiri nih. Tuhan punya pemikiran sendiri nih. Tapi Tuhan memberikan manusia akal pikiran yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Betul, Itu Tuhan tuh memberikan kita akal tuh. betul. Bang, Ya kan? ini Bang Bayo, maaf kalau memang Ivali udah melempar kepada saudara, kan ini kan 1 lawan 1, biar darah nanti baru Bang Bayo melanjutkan. Nah, ini bukan Charles versus kan, ini versus ada itu. Kristen 4 yang di atas kan. Jadi enggak semua menimpa suara. Jadi kita tidak memasak keimanan Anda. Anda silakan menyembah siapapun, kami tidak urusan ini. Kita bahas masalah Bible ya. Lanjut, Ivali. Ya, iya, saya bukan versus seperti yang Bang Naga bilang tadi, tapi kalau ada yang mau nambahkan seperti Bapak Bayo, mungkin bisa, silahkan Bapak Bayo. Oke, Ya, silakan mau- Bapak Bayo. mau nambahin maksudnya ini aja Bang. Tadi kalau menurut Bang Arsid sih udah masuk sih. Cuman masalahnya itu yang bekerja sama itu sih Bang. Mau menambahin. Ya, kalau bekerja sama itu kita udah hapuskan lah. Mereka tidak bekerja sama. Yang Iya, kita ambil itulah. kesimpulan itu kesimpulan yang kedua, bahwasanya Allah Bapa ini saingan dengan iblis. Nah, kalau itu memang kalau dikatakan bekerja sama itu tidak Bang, karena bahwasannya kan Iya, iblis Bang. juga sudah menggodai. Iblis Iya, juga iya. menggodai Yudas itu kan Kita udah hapus. Kita Nah. abang-abang dengerin. Jangan pernah sekarang mengatakan Allah bekerja sama dengan iblis, karena kita udah selesaikan itu. Tidak ada lagi kerjasama. Tapi kalau yang Allah dibilang Bapa, yang bekerja sama itu kan Bang yang tertulis, kalau bisa Bang jelaskan di surah berapa ya? Maria 83 kali. Allah kami mengutus setan-setan. Nah, itu kalau itu di situ baru sudah bekerja sama Bang, sudah oh ada. iya betul. Nah, kalau itu Betul. baru Betul. karena ada Tetapi Nah. kenyataannya apa? Banyaknya umat manusia, yaitu Islam itu sendiri, memiliki free will. Lebih baik mengikuti free will-nya, mengambil keputusan yang ada dalam diri sendiri ini, mengambil hal yang baik, bukan hal yang buruk. Walaupun ada yang nyampur. Berarti gini Bang, berarti Abang sudah mengakui maksudnya Allah itu sudah bekerja sama dengan iblis. Allah Maha Penyesat. Dari segala penyesat, Allah Maha Penyesat. Begitulah Allah Oke, itu aja menyesatkan sih, Bang. orang-orang kufur. Begitulah Allah menyesatkan orang-orang kafir yang sudah dijelaskan tentang kebenaran, tetapi mereka tetap berada di dalam hal itu. Tetapi ingat, Al-Quran Al-Karim juga menjelaskan, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan bagimu untuk beragama. Dan Nah, kami itu, hanya Bang. menjelaskan dan kami hanya mengikuti yang namanya apa, sampaikanlah kebenaran walaupun dengan satu ayat. Dan kami menjelaskan di sini bahwasanya tidak perlu menjadikan berlebihan, menjadikan Yesus Tuhan untuk mengimani Allah Bapa. Tidak perlu. Tidak perlu menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk mengenal Allah Bapa. Yesus mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus adalah utusan. Yesus adalah nabi. Yesus adalah guru. Tapi tidak pantas dikatakan Tuhan. Karena kalau Yesus dikatakan Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang gagal. Karena apa? Balik lagi kepada tadi. Kenapa Yesus dibilang Tuhan yang gagal? Kenapa Yesus dibilang guru yang gagal? Karena di antara salah satu muridnya ada yang berkhianat. Dan ternyata katanya itu sudah nubuatan. Nubuatan itu Yesus sudah tahu semua bahwasanya suatu saat ada yang muridnya yang akan berkhianat.
Tetapi dia mengatakan bahwasanya di antara kalian akan ada muridku satu yang berkhianat. Dalam hati Yesus itu sendiri, Yesus sudah tahu siapa yang berkhianat, tetapi dibiarkan pengkhianatan itu. Apakah itu sesuatu hal yang jahat? Jelas. Yang namanya guru, sesuatu yang tidak baik akan dicegah. Yang namanya guru, sesuatu yang akan terjadi akan dicegah. Itu namanya guru. Kalau Anda mau Itu aja mengatakan sih yang Yesus saya Tuhan, tanggapi, Bang. gugur. Kenapa? Berarti intinya kami kan menyembah Allah Bapa yang tidak berkompromi dengan iblis atau kesesatan. Sedangkan abang tadi sudah mengakui. Oke, tetapi Anda memiliki Benar, Tuhan Bang. yang kalah dengan iblis. Benar, Bang. Dan Anda beragama dibuat oleh iblis. Betul tidak? Nggak apa-apa kalau Anda mau framing-framing. Saya juga Benar, bisa Bang. framing. Iya, saya dengar. Enggak, tadi kan- Saya dengar. tadi Iya, kan abang sudah Tuhan saya. mengakui. Oke, saya mengakui di Tadi depan kan abang 540. mengakui, kan? Diam dulu. Tadi Saya abang mengakui mengakui, di kan? di Ya depan, udah, diam oke dulu. itu aja sih Bang. Diam. Oke, Bang. Iya, Oke, Bang. diam Udah. dulu. Sebelum kau kabur, diam dulu. Sebelum kau kabur, saya mengakui Tuhan Aku- saya aku maha tadi- penyesat. Iya, Tuhan udah saya itu maha aja, Bang. penyesat. Pengakuan Oke? aku itu Nah, aja, Bang. Oke, sekarang saya Oke, tanya, oke. Tuhanmu Udah, kalah Bang. Mantap, Bang. 2-0. Oke, Bang. Mantap, Bang. Tuhanmu kalah 2-0 oleh iblis. Enggak, Bang. Mantap. Tadi abang sudah Tuhanmu mengakui kalah 2-0 oleh iblis. Allah Bapa tidak pernah berkompromi dengan setan. Sedangkan Tetapi Allah Tuhanmu Abang, kalah oleh setan. Tuhanmu kalah oleh ya setan. nggak masalah, Bang. Tuhanmu Nggak lemah. masalah, tapi sudah Tuhanmu lemah. sudah, Pak. Sudah Tuhanmu mengakui ya, gugur. Bang. Yang penting aku Tuhanmu lemah. pengakuan abang itu Tuhanmu aja tadi. lemah. Oke, Bang. Makasih ya, Bang. Tuhanmu lemah. Iya kan? Setuju dulu. Tuhanmu lemah. Tuhan yang tidak pantas dikatakan Tuhan, Tuhan yang gugur dikatakan Tuhan, dan Tuhan yang sama sekali tidak pantas sedikit pun dikatakan Tuhan. Dan kamu sebagai Kristen Babayo, kamu adalah orang-orang yang tersesat yang mengatakan Tuhanmu adalah Tuhan yang tidak pantas dikatakan Tuhan. Karena Tuhanmu adalah Tuhan gagal. Betul? Asik nggak? Asik. Ya. Tuhan saya maha. Tuhan saya maha penyesat. Mahanya apa, Bang? Membolak-balikan segala, maha membalak-balikan perasaan atau hati manusia. Enggak, tadi Tuhan saya yang maha abang kuasa. yang akuin tadi, Bang, menyesatkan Tapi itu, Bang. Tuhanmu tidak maha kuasa. Saya sudah mengakui. Astaga. Kamu tidak berani mengakui Tuhanmu lemah. Tuhanmu Enggak, gagal. Abang Tuhanmu tadi gagal. mengakui kan? Saya tanya, Tuhanmu gagal. Enggak, abang pengakuan abang Tuhanmu tadi itu gagal. kan? Iya, Tuhanmu itu aja gagal. sih. Tuhanmu gagal. Oke, Bang. Saya tanya, Tuhanmu gagal. Kenapa kau takut berbicara? Tuhanmu gagal. Kamu butuh perhatian sekali, anak muda. Kamu terlalu butuh perhatian, butuh pengakuan gitu loh. Kesian sekali kau dalam berdiskusi. Butuh pengakuan kau. Malu dengan saudara-saudara Kristenmu yang lain, berusaha menjunjung tinggi Tuhannya, berusaha menjelaskan begitu tinggi Tuhannya, kamu masuk memframing bahwasanya Tuhan saya bekerja sama dengan iblis. Iya, saya iakan. Bahkan saya perkuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baiknya penyesat di muka bumi ini. Saya menjelaskan itu. Tetapi begitu saya tanya kamu, Tuhanmu kalah 2-0 oleh iblis, kau takut buka mulut. Tuhanmu gagal dikatakan Tuhan, kamu takut buka mulut. Jadi tidak pantas Yesusmu itu dikatakan Tuhan, apalagi Allah Bapakmu itu tidak pantas dikatakan Tuhan. Karena apa? Mereka gagal. Roh Kudus, Yesus, Allah gagal menjadi Tuhan. Tidak pantas dikatakan Tuhan. Astaga. Bukan, Coba Bang. buka mute-nya. Maksud saya kan begini kan, Bang. Ya, Maksud abang, saya, jangan, maksud kamu sudah jelas Kan? dan saya perjelas maksud Ya udah. kamu. Sekarang giliran Itu saya aja. bertanya. Giliran saya bertanya, takut ditanya? Nggak. Takut ditanya. karena aku Oke, gimana ya, Bang? takut ditanya, takut tidak ditanya. Saya mau bertanya satu hal. Saya mau bertanya satu hal. Kalau- Jangan ngomong doang. Jangan ngomong doang. Saya mau Udah tanya sesat satu kayak hal. gini, apa lagi yang mau Kamu dibahas, ber- Bang? Loh, lebih sesat mana daripada Tuhan yang gagal? Tapi Tuhan kan abang lemah. tadi sudah mengakui kan, Bang? Tuhanmu lemah. Tadi abang udah mengakui kan? Loh, yang mana? Iya, yang mana lagi katanya? Kan tadi sesat tadi. Di mana Tuhan saya lemah? Di mana Tuhan saya Enggak, lemah? enggak mengakui lemah, Bang. Aku Ya tadi sudah, mengakui. maha kuat. Tuhan saya maha kuat, Tuhan saya maha maha penyesat. sesat. Tuhan saya maha hebat. Itu Tuhan saya. Tuhan kamu maha kalah, maha gugur, maha gini, Bang. gagal, maha longor. Ya kan? Udahlah, capek diskusi Iya. sama orang sesat, Kau Bang. turun, jangan permalukan saudara Kristenmu di sini Enggak, sudah tadi kan membaca, sudah kita kan menyembah Enggak, mana kau yang turun, benar, turunkan, mana yang Iya. sesat, Bang. Turunkan moderator, turunkan. Oke, Turunkan, izin. Gak ada guna. Oke, Gak ada Bang. guna. Oke lah, Bang. Oke lah, Bang. Manusia-manusia Kalau kayak gini, abang kau udah turun aja. tantrum, oke lah. Kau butuh pengakuan. Manusia yang butuh pengakuan kayak kamu terlalu sedih. Cuman mau mengulangi, bener kan? Bener kan? Iya.
Allah sebaik-baiknya penyesat, sehebat-hebatnya penyesat, Allah Subhanahu wa taala lebih penyesat. Dan dialah yang menyesatkan orang-orang kufur, orang-orang kafir di muka bumi ini. Makanya dari itu, Islam ada yang namanya istidraj. Istidraj itu adalah seorang Islam yang percaya keyakinan bahwasanya apabila dia bekerja keras, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal sholat, tanpa mengenal Tuhan, tetapi di dalam hatinya itu Islam, dan dia pernah mengatakan syahadat, Allah akan memberikan segala kemewahan yang dia inginkan. Tetapi apa? Ingat, istidraj itu adalah apa? Tuhan memberikan segala apa yang kamu mau. Tetapi ingat, yang namanya istidraj itu, kau akan mendapatkan ganjarannya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Izin menambahkan ya Bang Rashid ya. Silakan abangku. Ya, Silakan abangku. bentar Bang Impel, bentar Bang Impel. Jadi perihal tadi Bang Babayu yang menyampaikan surah Maryam ayat 83. Ya, surah Maryam ayat 83 itu menjelaskan tentang kekuasaannya Allah. Bahwasanya Allah itu berkuasa atas apapun di atas bumi ini, termasuk iblis. Benar kata Bang Rashid, kan gitu. Sementara dalam iman di imannya Kristen, Tuhannya nggak bisa apa-apa, bisa pula setan bawa Tuhan sampai ke gurun pasir, kan gitu. Tapi jangan hanya berpatokan kepada surah Maryam ayat 83 di mana Allah mau memasukkan kesesatan dalam hati manusia. Kenapa dia tidak sebelum ke situ, coba dibuka dulu di Al-Qur'an surah Al-Syams ayat 8. Di situ dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah juga mengilhamkan kepada jiwa manusia kefasikan dan juga ketakwaan. Jadi di dalam diri manusia Allah telah telah masukkan kebenaran dan juga kefasikan. Jadi benar kata Bang Pendeta Ar-Rashid tadi, gitu loh. Manusia bisa memilih dia hidup di jalan mana, takwa atau sesat, fasik atau takwa. Karena di dalam surah Asy-Syams ayat 8 jelas dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa yaitu kefasikan dan juga ketakwaan. Yang jadi pertanyaan di imannya Kristen, apakah Yesus yang kalian sembah atau bahkan Bapa yang kalian nyatakan yang kalian sembah itu ya memiliki kekuasaan seperti yang disampaikan Allah di dalam surah Asy-Syams ayat 8 ini tadi? Apakah Bapa yang kalian sembah atau Tuhan yang kalian sembah itu berkuasa untuk meniupkan atau memasukkan kefasikan dan juga ketakwaan, pemberontakan ataupun ketaatan dalam hati umat Kristen? Nggak ada. Karena apa? Bible terlalu sibuk. Ya, Bible perjanjian baru itu Paulus terlalu sibuk membuat Yesus sebagai Tuhan, anak Tuhan. Sehingga hal-hal yang seperti itu luput ya. Jadi perihal tentang hal-hal seperti itu ya, coba kembali kepada kalian sendiri. Karena di dalam surat Tesalonika ya Bang Farouk kalau nggak salah, di dalam Tesalonika juga betul kata Bang Rashid ya, Tuhan kalian yang menyesatkan kalian. Tuhan langsung yang menyesatkan kalian. Kok bisa begitu? Berarti zalim dong Tuhannya, kan gitu. Jika memang Tuhannya tidak zalim, harusnya ada keseimbangan, di mana Tuhan kalian menyatakan Dia juga yang menunjuki kalian jalan yang benar atau jalan kepada ketakwaan. Tapi Bang Farouk baca dari surat Kejadian sampai Wahyu tidak menemukan ayat seperti itu. Hanya ditemukan bahwasanya Tuhan kalian yang menghendaki kesesatan atas kalian. Oke, lanjut lagi Bang Rashid, silakan. Insya Allah. Sebelum Bang Rashid lanjutkan, kita Cela kan tadi Kristen tulis Cela kan? Cela buka mute-nya. Iya. Kristen. Oke, sebentar ya. Ya. Semalam. Impidul. Kristen atau Muslim? Kristen. Halo? Kristen. Oke. Saudara tunggu dulu biar yang di atas dulu ya, karena tadi kan beliau udah duluan. Lanjut. Bang Rashid. Siap. Oke, untuk statement-statement yang tadi teman-teman yang di atas ini, insya Allah teman-teman yang mau diskusi secara baik dan benar, kan begitu. Jadi untuk statement-statement yang tadi, yang orang longor yang tadi satu itu yang datang, itu khusus untuk dia teman-teman. Jadi bukan disamaratakan, bukan. Karena begitu juga kita memahami di dalam kekristenan itu, ketika kita bertanya kepada mungkin 4 saudara di sini, sahabat-sahabat Kristen di sini 4, mungkin kalau kita bertemu dengan waktu yang berbeda, pasti juga penjelasannya berbeda.
Kalau ada penjelasan yang berbeda dengan tujuannya yang sama, itu tidak apa-apa. Tapi ternyata kenyataan yang terjadi dengan penjelasan yang berbeda, tujuan juga yang berbeda, memahami tentang Tuhan itu. Seperti itu, teman. Silakan sekarang Bang Impel, apa yang mau ditanyakan atau yang mau di... Bukan Bang Nasib, yang itu dulu Pak. Celas apa? Celas. Celas apa? Celas. Selamat malam, duhai kekasih. Buka mute-nya, saudaraku, buka mute-nya. Kita diskusi santun. Buka mute-nya. Halo. 3 kali saya panggil, kalau nggak mau dijawab saya lempar ke saudara yang di bawah ya. Selas. Halo. Selas. Oh, tidak dijawab, mungkin jauh dari perangkap. Oke. Impirdo, lanjut. Yang di atas tidak mau menjawab, lanjut. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya saya juga pengen sih buka kamera, cuman tidak bisa karena tidak ada pengikutnya, kan begitu. Oke, tadi saya melihat dan mendengarkan argumen-argumen yang seru, yang dimana membahas atau menyinggung tentang dui natur Yesus, tentang Yesus gagal, mengenai tentang free will. Izinkan saya menjelaskan sedikit, boleh Pak ya? Menjelaskan sedikit mengenai bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang gagal, begitu. Jadi begini, sebelum di Kejadian 1 ayat 1 Allah menciptakan dunia dan seisinya. Yang pertama itu sebenarnya adalah kitab Kejadian 1 ayat 28, di mana Allah berencana untuk menjadikan manusia. Di dalam diri manusia, Allah menjadikan itu, menempatkan di dalam jiwanya, di dalam nefesinya, itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang dimana melalui pikiran dan perasaan ini menimbulkan kehendak di dalam dirinya. Dan kehendak ini bisa menjadi suatu bumerang yang sangat besar. Kenapa? Karena kehendak bebas ini bisa dipergunakan untuk tidak mengakui Allah atau melawan Allah. Dan terbukti ketika di Kejadian 3 di Taman Eden, manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk melawan Allah dan mengikuti kata perintah iblis. Itu menjadi hal yang sangat besar. Kemudian manusia itu diciptakan segambar dan serupa menurut gambaran Sang Firman, yang dimana di dalam Perjanjian Baru Sang Firman itu adalah Yesus sendiri yang mengambil rupa sebagai manusia. Jadi di dalam kitab Kolose 1 ayat 15, Yohanes 1 ayat 1, Yesus itu sudah dipersiapkan untuk korban. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia karena memberikan kehendak bebas. Jadi untuk menebus kehendak bebasnya manusia, maka disiapkanlah Yesus. Jadi kalau dibilang Allah kalah dengan iblis, Yesus kalah dengan apa? Enggak, Allah Maha tahu. Sebelum dunia diciptakan pun Yesus tahu, Allah tahu bahwa manusia pasti akan berdosa dalam segala kemahatauannya, sehingga dia menyiapkan Yesus untuk mati di kayu salib. Jadi kalau dikatakan Yesus itu bodoh, sudah tahu Yudas mengkhianati dia dan dia tidak menegurnya. Enggak, memang untuk itulah dia hadir, kan begitu, untuk mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Oke, izin Bang Rasid ya. Jangan terlalu panjang, nanti nggak dapat kita poinnya. Tadi Abang katakan bahwasanya sang sumber itu yang menghendaki bahwasanya Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Begitu Bang Impel? Iya Bang. Oke, apakah Yesus mengetahui itu? Iya, dia mengetahui itu. Oke, seiring karena Yesus tahu bahwa itu adalah kehendak dari Bapa yang telah mengutus dia untuk mati di kayu salib, harusnya ada kerelaan dari Yesus kan untuk mati di kayu salib? Iya. Harusnya Bang kan? Ya. Oke, coba Abang sebutkan di dalam Bible di mana Yesus menyatakan dia rela mati di kayu salib. Dengan senang hati dia mati di kayu salib. Ada nggak Bang? Makanya saya bilang itu bersinggungan lagi dengan dui natur Yesus. Di mana dui natur Yesus sepenuh-penuhnya manusia dan sepenuh-penuhnya Allah. Oke, itu poin pertama.
Ya, Itu poin kita- pertama, tidak ada ditemukan ya, tidak ada ditemukan ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan dia rela mati di kayu salib. Yang kedua, tadi abang mengatakan bahwasanya Yesus sudah mengetahui kehendak dari Bapa yang telah mengutus dia, bahwasanya dia akan mati di kayu salib, betul? Ya, Kenapa ketika di kayu salib dia malah berkata, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa kau tinggalkan aku? Harusnya jika dia sudah tahu bahwa saya kehendak Allah dia mati di kayu salib, ngapain lagi dia ngomong Allahku Allahku kenapa kau tinggalkan aku, bang? Berarti kejebak dia, bang, nggak tahu dia, bang, bapaknya lompat, bang. Gimana itu, bang? Hah? Kejebak. Aduh. Gimana, bang Impel? Macam Kalau dia sudah tahu, masa dia ngomong lagi Eli Eli lama sabachthani? Harusnya senyumlah dia. Asik nih, asik. Akhirnya aku bisa mewujudkan keinginan dari bapakku, kan gitu. Gimana, bang Impel? Coba jelaskan, bang Impel. ya, makanya saya berkata kembali lagi kita harus disinggung kedwinatur Yesus, di mana di dalam kemanusiaan dia tidak Bang, nanti